Hai guys, sudah 1 tahun nih gue semi serius mengonten di YouTube. Sebenarnya kontennya serius sih, tapi waktunya aja yang susah. Sorry, sedikit bragging. Kalian tahu nggak video pertama yang aku upload itu apa? 5, 4, 3, 2, 1? Nggak tahu kan? Iya, jadi video pertama yang saya upload itu adalah pembahasan Gundam Converge volume 24. Yoi, dengan thumbnail border kuning dan title miring yang ikonik nggak sih? Sebenarnya ada alasan kenapa itu video pertama yang saya upload. Pertama, harga Gunpla di sini itu kan agak nganu ya sebenarnya. Jadi saya pengen ngasih sebuah alternatif collectibles yang udah certified banget lah ikoniknya, dan ini Candy Toys Gundam yang umurnya paling panjang, lebih dari 10 tahun. Kedua, kalau kalian mikir barang ini agak pricey, 100 ribu, 200 ribu, sebenarnya enggak juga kalau kalian tahu cara jajannya kayak gimana. Udah saya bahas juga dong tipsnya di video yang ini, silahkan dicek ya. Ini as always iklan layanan masyarakat. Kalau kalian viewers baru, subscriber baru yang punya pertanyaan seputar pergundaman, 92% pertanyaan kalian tuh mostly udah kejawab di semua video yang saya upload. Jadi tonton aja semua video saya, ntar kalian bakal dapat sesuatu kok, harusnya ya. Di video kali ini, saya mau bahas Gundam Converge volume 27 yang line up-nya lumayan menarik. Ada Zgok Asuran Zara, terus ada High Mobility Zakunya Char Aznable yang muncul di movie Kukurus Doan, ada Gundam Sandoroku sama 2 Gelgook Cannon yang satunya keren tuh punya Johnny Raiden. Tapi di volume ini saya cuma ngambil Jikwax sama Zgoknya Asuran Zara. Kemarin sempat heboh karena di Converge ini sedikit di-spill speknya Jikwax itu bisa ngapain aja, dan ternyata shield-nya punya eye field. Makanya pas kemarin ditembakin sama Psycho Gundam lumayan kuat lah. Dan ini juga bikin heboh. Ternyata Zgok Asuran Zara punya gimmick buka kepala yang ngeliatin mukanya Infinite Justice Nisqy belum facelift. Keren parah. Maksudnya ini Converge loh. Buset, sampai dibikin gimmick anime akurat segininya. Bukti konkret kalau Zgok Seed Freedom tuh fans favorite. Ini menarik nih, saya ceritain kenapa bisa dapat Jikwax dan Zgoknya Asuran Zara. Jadi, dari lama banget itu tuh saya dan Bebek Toys tuh sudah memantau kapan nih rilisnya Converge volume 27. Soalnya, sudah 1 tahun ini memantau di supermarket Jepang, itu tuh real sedetik abis Candy Toys, real. Jadi kalau mau jajan Candy Toys, udah tahu harus datang pagi. Pokoknya sebelum barangnya tuh ditaruh di rak aja, itu udah war. Dan bagusnya sekarang ada pengumuman kalau barang baru tuh bakal ditaruh di rak mulai dari jam 9 teng. Bebek Toys tuh beliau sudah standby di bawah jam 9 sampai ditanyain ibu-ibu supermarketnya kayak, nungguin Gundam ya? Nanti ya jam 9. Pokoknya beliau sambil live report lah, dan katanya ketemu lagi sama 2 bapak-bapak yang kemarin ngincer Converge-nya Eclipse. Nah, waktu Converge Eclipse tuh saya cuma ngambil 3. Jikwax ini mau ngambil 6. Wah, scalper. Nanti ya saya ceritain. Mulailah ya dijual jam 9 tepat banget. Masing-masing orang tuh dikasih 1 box. Nih, lihat ya. Sedetik awal tuh bentukan boxnya kayak gini. Berarti apa? Yang diambil ya cuma Jikwax-nya doang. Zgok Asuran Zaranya masih banyak lah ya itu. Jujur ini agak scary, soalnya kalau mau ngambil 6 piece itu berarti harus dari 3 box. The more you know, 1 box Converge itu isinya 10. Dan ini kan ada 5 line up yang berbeda. Berarti masing-masing karakter tuh dapat 2 piece. Akhirnya Bebek Toys berhasil lah mengamankan 6 Converge. Weh, keren. This is war. Jadi sedikit cerita, ternyata kayaknya bapak-bapak 2 tadi tuh ya emang mau ngincer Converge-nya Jikwax juga. Kata ceritanya sih ada 1 bapak-bapak yang dapat, tapi 1 lagi kayaknya nggak dapat. Nggak tahu juga ya. The thing is, kalau misalnya mau mending bahas scalper nih ya, mending saya ngambil 6 piece tapi jelas distribusinya ke siapa aja. Jadi ini tuh 6 biji nih emang beneran buat teman-teman deket gitulah gitu, bukan buat resell intinya. Buat saya jajan banyak kayak gini tuh halal kok selama buat fans sejati nih ya. Ya, let's say 2 orang yang ngantri tadi emang bukan scalper, itu mah kalah war aja gitu. Tapi kalau misalnya mereka berdua scalper, ya mending mah kan barangnya buat saya ya. Disclaimer dulu nih, sebelum Bebek Toys ngambil Jikwax dari box lain, itu tuh ditanyain dulu, boleh ngambil dari box lain nggak? Terus katanya boleh. Ya udah, makanya dapat 6 biji. Yang lucu adalah kan Zgok tuh di hari pertama nggak habis ya, karena mungkin orang-orang nggak tahu fiturnya kayak gimana. Terus kan tiba-tiba viral nih di Twitter sama di YouTube, mungkin Twitter sih yang paling viral. Gara-gara kepalanya bisa dibuka tadi kan buat ngeliatin palanya Infinite Justice. Kalian tahu nggak? Besok-besoknya dimanapun nih ya, Zgoknya Asuran Zara tuh real sold. Lihat nih. Sisanya malah Zaku Char Aznable yang notabene lebih populer kan harusnya Char gitu, Char. Sumpah ini excited banget dapat Converge Jikwax. Sebenarnya bagusnya kalau kalian di Indonesia tuh pre-order kan, udah 1 box isi 10 pasti dapat karakter yang kalian mau. Cuma minusnya tuh bukan masalah harga, tapi barangnya lama banget datangnya. Mungkin bisa 3 atau 4 bulan. Terakhir
terakhir tuh yang Converge volume 24 datangnya 4 bulan kemudian. Lama nggak? Lama banget gila itu mah. Rilis PO sama regular rilis tuh biasanya barengan. Jadi kalau kalian penyabar dan nggak punya akses lain buat jajan Converge, ya mending PO aja. Wajib itu mah wajib. Terus sekarang juga 95.000 buat satu kotak Converge, ya bisa saya bilang lumayan fair price lah. Jadi retail price-nya di Jepang tuh 630 yen. Belum pajak 10% jadi 693 yen. Ya hampir 700 yen. Saran saya kalau kalian punya toko langganan yang emang nyetok reguler rilisnya Converge, mending follow up terus kayak kapan barangnya datang. Beda loh ya, yang reguler rilis sama yang resell. Kalau yang resell biasanya jualnya based on karakter gitu. Semakin terkenal ya semakin mahal. Makanya tadi saya menyarankannya mending pre-order aja. Converse G-Cox ini lucu banget sumpah. Masih dengan standar Candy Toys kesekarangan yang paint jobnya udah bagus, detailnya juga udah lumayan tajam. Nggak kayak mainan karet banget lah. Warna-warnanya juga gokil kayak bagian kuning di dada. Terus paint jobnya yang bisa dibilang nggak polos ya. Kayak bagian kaki tuh masih ada biru, merah. Bahkan yang paling keren tuh ini di bagian backpacknya udah full color. Respect aja sih sama kualitasnya. 3 segmen ini dikasih warna putih, sisanya dikasih warna metalik. Buat aksen-aksen kecil kayak garis-garis merah sebadan-badan G-Wax nggak kecetak, wajar lah ya itu mah. Yang penting kita tuh tahu kayak, oh iya ini karakternya G-Wax gitu. G-Wax banget. Bahkan di kuning di dadanya aja, kayaknya itu udah menandakan G-Wax banget deh. Dikasih optional hand yang lagi megang beam saber. Dan ini bentuk beam sabernya juga lumayan lucu. Maksudnya masih kelihatan itu tuh kan beam sabernya di G-Wax tuh kayak gitu bentuknya kan. Nggak konvensional kayak biasa cuma lurus doang. Kalau kalian punya kesempatan buat ambil Converge ini, jelas wajib diambil sih. Ini salah satu karakter ikonik di tahun 2025. Next, Zegok Asuran Zara yang saya lumayan kaget karena ukurannya lumayan gede, congki, bervolume. Padahal kan di review sebelumnya saya agak protes tuh gara-gara bentuknya Immortal Justice tuh kayak lebih kecil daripada Aerial gitu. Menyusut volumenya mungkin karena masalah harga atau kayak gimana. Tapi ngelihat di volume ini sih kayaknya nggak ngaruh ya. Zegok ini wah gede banget, mana dikasih backpack lagi. Part kecil ini hati-hati rawan patah. Soalnya dari packingan boxnya juga ini tuh kayak congki segede gitu langsung dipasang dan dikasih plastik doang. Ya wajar-wajar aja sih kalau agak ringkih ya. Detail bawahnya cakep banget, bahkan masih ngeliatin kakinya Infinite Justice Niski. Sumpah sebenarnya Zegok ini tuh unexpected banget, tidak mengharapkan apa-apa, lebih tepatnya kayak ya udahlah Zegok aja gitu. Dan ternyata ini punya gimmick yang ini sebenarnya udah agak sus banget, di bagian kepalanya kan bolong ya. Sebenarnya kalau kalian lihat preview mainannya nggak akan kelihatan sih. Maksudnya ya gimana nggak viral gimmick anime akurat gini ada di Converge. Itu yang punya pasti langsung excited parah lah. Makanya tadi tuh Zegok Asuran Zara bisa habis di toko-toko. Disclaimer dulu, saya bukan pengkoleksi Converge dari awal. Tapi ngelihat gimmick ini tuh saya bisa bilang ini gimmick paling the best deh di Converge, yang beneran unexpected banget. Duar gitu. Ini kalau mau sok-sokan bandingin ukuran kepalanya sama Converge biasa, ya lebih kecil tapi nggak ngaruh apa-apa juga. Pun kalau misalnya mau seru-seruan di swap gitu, ini Infinite Justice biasa nggak bisa masuk ke Zegok, terus palanya Infinite Justice yang dari Zegok nggak bisa dicolokin ke Infinite Justice biasa. Ya udah sih, ngapain juga. Yang penting looksnya sih kelihatan, jadi si Zegoknya tuh kayak cuma armornya Infinite Justice doang. Padahal yang di display kan cuma bagian kepalanya aja ya. Sebelumnya kan saya ngomong gini nih, cuma nanti di Zegoknya Asuran Zara itu si backpacknya bisa mekar tuh. Apakah bisa dipakai ke Infinite Justice atau enggak? Masih belum tahu ya. Nunggu 6 bulan lagi nih, bulan Juli 2025. Moment of truth akhirnya bulan Juni sudah sampai, bukan Juli ya. Apakah bisa dipakai atau enggak? Jawabannya ya jelas bisa lah, orang itu bentukan colokannya sama banget. Sumpah ini ganteng parah bro kalau backpacknya Justice jadi mekar kayak gini. Tapi alangkah lebih display anime akuratnya lagi kalau si rifle sama si shieldnya itu dicopotin kan. Harusnya sih pakai beam saber ya, cuma kan optional partsnya nggak ada. Jadi mungkin paling mendekati ya dibredelin polos kayak gini. Ngomongin detailnya Zegok Asuran Zara, jujur ini saya lumayan impress. Soalnya di bagian mono eye-nya ini kayak ada detail garis-garis parameter gitu gak sih? Anjir, keren banget sumpah. Belum lagi bagian luarnya tuh kan dipakein clear parts, jadi ada kesan robot realistismenya gitu loh. Nah, ternyata backpacknya Infinite Justice Niski tuh nggak terlalu masuk ke Zegok, soalnya ada detail kepala pesawat kayak gini nih. Bisa sih masuk kecolok, cuma nggak terlalu dalam gitu lah. Tapi kalau dibilang letoy atau copotan atau enggak, biasa aja sih. Dan ini jujur yang bikin saya nangis kebon. Kalian merhatiin gak ada apa di sini? Bro, ini sumpah matanya Justice lagi ngintip sama kayak di animenya gini nih. Matanya nyala warna hijau.
Ya overall saya paling puas sama Zegok Asuranzara ini sih. Ibaratnya kayak sebuah pajangan yang mungkin bisa dimainin. Ini saya asik mainin loh. Padahal tinggal dipajang kan harusnya. Dan kalau di display side by side kayak gini, Zegok sama Infinite Justice, itu mah udah jelas statement penggundam Seeders Mania sejati Asuranzara lovers banget dong. Ini kalian kelihatan gak sih? Infinite Justice itu kan kelihatannya kayak lebih slim, mengerucut, kecil gitu, kayak kena dampak efisiensi, sedangkan si Zegok ini congki banget kayak habis makan MBG yang sangat berkualitas. Sebenarnya ini bukan masalah, tapi bahasannya adalah Converse zaman sekarang tuh karena materialnya beda mungkin jadi nggak seret gitu, bahkan nggak nempel copot-copotan. Sedangkan Converse zaman dulu tuh seret banget, yang bahkan tangannya aja tuh ada yang miring ke bawah. Kalau kita mau ngebenerin tuh susah banget lah nyabutnya, agak effort. Kalau saya sih lebih prefer yang bentukannya loose kayak gini ya. Jadi kalau masalah seret-seretan mah ya tinggal di-adjust sendiri aja. Pun kalau misalnya di lem juga nggak masalah. Orang ini bukan articulated action figure yang tinggal pajang doang kan langsung keren gitu. Statement nih punya G-Quack sama Zegoknya Asuranzara. Ini kalau mau ngebandingin rarer dan prestis mana, sudah jelas lebih prestis kalau kalian punya Converse. Candy Toys tuh cuma sekali rilis loh, sedangkan Gunpla ya ntar juga bakal ada isu terus. Semua orang hampir bisa punya HG G-Quack, tapi nggak semua orang punya kesempatan dapat Converse-nya G-Quack. Nih, mari kita dongeng ya. 2 tahun lalu ada Converse Aerial 120.000. Wah, murah banget. Ini soalnya di Jepang udah 2.000-an yen. Tapi kayaknya bakal ada rilisan selanjutnya deh. Wah, ada Aerial Rebel ternyata. Untung aku sudah PO, jadi nggak usah susah cari kemana-mana. Kayaknya bakal ada rilisan selanjutnya. Wah, ada Gundam Caliban yang rarer. Aku sekarang punya Converse-nya. Ini juga PO lagi. Dan ternyata koleksi Witch from Mercury aku udah tamat, hore. Nggak usah lah ya beli Converse lagi. Wow, ternyata satu box Caliban still deal banget. Dapet Rising Freedom sama Immortal Justice, film kesukaan aku. Terus setelah aku nonton filmnya ternyata ada Freedom baru ya, namanya Mighty Strike Freedom. Ini harus punya nggak sih Converse-nya? Soalnya udah punya Rising sama Immortal. Tapi saya nggak dapet, males juga belinya ratusan ribu. Ya udah, karena nggak dapet boleh lah ya. Ini agak melipir sedikit, masih Gundam Seed juga kok. Spesial nomor 300 with special illustration box art. Lah bajingan, ternyata di box ini ada RX-78 Origin sama Zaku Kukurus Doan yang super ikonik. Masa lagi harga retail nggak diambil sih? Di sini udah agak anjing sebenarnya, bahkan sampai saya sedikit melenceng ke ini nih punya ini. Aduh mas, mending minggir dulu deh. Ya udah, sekarang terus aja namatin G-Quack. Ntar ada Red Gundam, kalau rilis reguler Red Gundam ambil, ada Shiroi Gundam ambil, ada Zaku Police bla bla bla, ambil semua tuh seri G-Quack-nya. Yang tadinya fokusannya cuma Witch from Mercury doang, jadi anjing beranak. Udah kayak gini tuh jujur males sebenarnya. Tapi ganteng kalau di display berderet kayak gini. Jujur saya lebih pengen seri MSV, tapi udahlah ya, nggak usah cari penyakit. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.